Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan pada segmen Mudik Gesit. Sehari sebelum Lebaran, saudara, lalu lintas mudik di Tol Cipali terpantau lancar. Dan hari ini pemberlakuan one way secara nasional pun akan dihentikan pukul 9 pagi. Lalu lintas di kilometer 166 Cipali masih ramai lancar dengan pengawasan di sejumlah titik rawan perlambatan. Kepadatan sempat terjadi di area peristirahatan, namun terurai berkat pemberlakuan sistem buka tutup rest area. Hingga Sabtu malam terpantau 86.000 kendaraan melintas ke arah Cirebon. Sementara jelang satu hari Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar. Kementerian Perhubungan bilang puncak arus mudik sudah terjadi pada Jumat kemarin 28 Maret 2025. Kita akan pantau bagaimana arus mudik kendaraan di gerbang tol Cikatama bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini Anissa, serta di ruas tol Cipali kilometer 166 bersama jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra. Kita akan ke gerbang tol Cikatama dulu. Selamat pagi Nanda, bagaimana pantauan Anda pagi ini di sana? Apakah masih ada kepadatan atau masih banyak kendaraan yang melintas ke gerbang tol Cikatama? Selamat pagi Astri dan juga saudara, kalau kami melihat per pagi ini sejak tadi sekitar pukul 5:30 pagi, Astri dan juga saudara, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama khususnya di kilometer 70 saat ini memang terpantau ramai lancar. Ini juga melihat dari rekayasa lalu lintas yang saat ini diterapkan, yang sebelumnya diterapkan, yakni baik itu one way nasional dari kilometer 70 sampai ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, baik itu juga kontraflow, ini sudah hentikan. Nah, kalau untuk one way nasional ini sebenarnya masih beroperasi atau masih diberlakukan. Nah, ini Astri dan juga saudara bahwa informasinya sekitar pukul 9 pagi nanti one way nasional ini akan ditutup bersama dengan pejabat atau otoritas terkait. Informasinya nanti akan ditutup langsung oleh Menhub dan juga dihadiri oleh Kakor Lantas, yang kemudian ini artinya sudah tidak ada lagi rekayasa lalu lintas baik itu dari kilometer 70 ataupun dari kilometer sebelumnya di ruas tol Jakarta Cikampek. Namun kendati demikian, kalau tidak diberlakukan kontraflow, kalau kami melihat Asri di sini, kalau 3 sampai dengan 4 hari ke belakang, biasanya memang situasi per pagi ini cukup padat. Artinya biasanya untuk 2 sampai dengan 3 hari ke belakang ini diterapkan kontraflow yang sifatnya memang sangat dinamis. Namun untuk saat ini per pukul 6 tadi untuk ruas jalur B yang artinya dari arah Palimanan untuk kemudian menuju ke Jakarta ini sudah siap untuk dilintasi kendaraan lagi karena pembersihan jalur ini sudah dilakukan sebelum atau sekitar pukul 5:30 tadi pagi, yang artinya untuk dari arah Palimanan ataupun Trans Jawa ini sudah siap untuk kemudian kendaraannya melaju ke arah Jakarta. Asri dan juga saudara, seperti yang disampaikan oleh Menhub bahwa memang prediksi puncak arus mudik ini sebenarnya sudah terjadi di tanggal 28 Maret kemarin, yang memang kalau kami melihat juga ini ramainya di sekitar hari Jumat sampai dengan hari Sabtu kemarin, Asri dan juga saudara. Nah, sampai dengan saat ini arus lalu lintas ini sudah ramai lancar, artinya tidak ada lagi, saya melihat per pagi ini bahkan tidak ada lagi antrean ataupun kepadatan khususnya di lajur kanan di gerbang tol Cikatama. Biasanya ini sedikit padat Asri kalau saya melihat baik itu pagi, siang sampai dengan malam hari di lajur kanan, tapi untuk pagi hari ini lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Asri, yang perlu diingatkan kembali adalah tentu memperhatikan apa-apa saja terkait dengan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Kalau menurut informasi yang disampaikan oleh Kakor Lantas bahwa prediksi untuk
arus baliknya yang kita akan perhatikan ini adalah di sekitaran tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 April 2025. Dan segala persiapan sudah dikerahkan di mana pihak operasional baik itu dari Jasa Marga dan juga polisi, mengingat besok adalah hari H Idul Fitri 2025. Jadi pihak berjaga juga masih dikerahkan melihat lagi traffic counting. Jika sekiranya ini harus diterapkan lagi sistem rekayasa lalu lintas, maka polisi siap untuk melakukannya. Ada indikator yang memang harus diperhatikan, jadi sama-sama kita akan lihat dan cermati bagaimana arus lalu lintas khususnya di tol Jakarta Cikampek kilometer 70 gerbang tol Cikatama ini. 3 hal yang perlu Anda perhatikan jika hendak melakukan perjalanan khususnya jalur darat. Pertama, kesehatan kendaraan. Kedua, kesehatan fisik tentunya. Dan ketiga, uang elektronik harus dipastikan dengan nominal yang cukup. Sementara demikian dari Cikatama, Asri. Oke, 3 pesan yang selalu diingatkan Nanda dalam setiap live reportnya ya, ini harus diperhatikan oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman. Nah, dari gerbang tol Cikatama kita bergeser ke tol Cipali, ada Jihan Jufri di sana. Jihan, kalau di tol Cipali bagaimana situasi pagi ini? Ya, Asri dan juga saudara, untuk pantauan kami di kilometer 166 Cipali ini saya bisa katakan cenderung lancar begitu ya, dikarenakan memang hari puncak di tanggal 28 Maret kemarin ini sudah terlewatkan. Nah, memang untuk kondisi lalu lintas pun masih diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way, dan rencananya nanti pukul 9 pagi bila sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Perhubungan bersama dengan Kakor Lantas Polri, ini akan dilakukan penutupan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah nasional begitu ya. Namun ini masih kami pantau di sini rekayasa lalu lintas one way masih berlangsung dan akan ditutup kapan di ruas tol Cipali ini kami memang masih akan pantau dan akan kami informasikan kepada Anda. Lalu untuk data terkini yang kami miliki dari pihak pengelola tol yakni Astra Tol Cipali, di malam tadi dari pukul 00 hingga pukul 18.00 malam ini ada sekitar 86.000 kendaraan lebih yang melintasi ruas tol Cipali untuk menuju ke arah Cirebon atau ke gerbang tol berikutnya yakni Palikanci. Memang ini angkanya sudah menurun bila dibandingkan dengan hari-hari kemarinnya yang sempat menyentuh angka 90.000 ke atas. Nah, ini memang dinyatakan oleh pihak pengelola tol, sepertinya memang para pemudik ini sudah sampai begitu ya ke tujuan-tujuan atau daerah-daerah kampung halaman mereka. Kami juga di sini sedang memantau rest area yang mana sejak kemarin ini diberlakukan tutup buka rest area bila mana terjadi kepadatan lalu lintas. Dan biasanya rest area ini ditutup dan dibuka kembali, dan para pengendara ataupun pemudik ini diberikan waktu beristirahat sekitar 30 menit untuk kemudian bergantian dengan para pengendara atau pemudik lain untuk beristirahat di rest area tempat saya melaporkan pada pagi hari ini yakni kilometer 166. Jadi untuk titik-titik maksud saya untuk waktu-waktu kepadatan rest area di tempat saya melaporkan ini memang dari kemarin terpantau pada pukul 12.00 dan juga pada pukul 18.00 atau jelang berbuka puasa. Begitu, Asri. Ya, tidak hanya buka tutup jalur di tol ataupun juga rekayasa one way diterapkan, tapi juga ada rekayasa buka tutup rest area. Ini tentunya untuk kenyamanan para pemudik. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra, serta sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini Anissa. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan.